Sesi ini adalah mengenai how to make a positive impact on Indonesian talents through learning. Jadi teman-teman pasti selalu tertarik untuk mempelajari hal-hal baru mengenai cloud kan ya. Nah, jadi untuk pertama kita akan kedatangan tamu Dr. Eng Heri Budiarto, dan beliau adalah Head of the Human Resources Research and Development Agency of Kominfo, dan nanti akan dibawakan sesi berikutnya oleh Cindy Xu, and she is the International Academy Manager from Alibaba Cloud Intelligence. And for the last session, we will have Pak Dudi Sukendar, and he is the Government Relations of Alibaba Cloud Indonesia. Nah, untuk sekarang akan saya share untuk paparan dari dari Dr. Eng Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar One Day in Life with Alibaba Cloud. Pada hari ini saya akan mepresentasikan tentang pengembangan sumber daya manusia digital di Indonesia. Kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyampaikan tentang roadmap Indonesia Digital tahun 2021 sampai 2024 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan digunakan untuk bagaimana melaksanakan transformasi digital secara nasional. Ada 5 arahan dari Bapak Presiden tentang akselerasi transformasi digital secara nasional. Yang pertama, mempercepat perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital. Terus kemudian yang kedua, menyiapkan roadmap. Kemudian yang ketiga, mempercepat integrasi pusat data nasional. Yang keempat, menyiapkan talenta digital. Kemudian yang kelima adalah menyiapkan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. Ada 4 sektor strategis yang harus dilaksanakan, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Pada hari ini, kita akan membicarakan tentang pilar yang keempat, atau sektor strategis yang nomor 4, yaitu masyarakat digital. Untuk menyiapkan masyarakat digital Indonesia menuju tahun 2045, kami punya pendekatan di dalam mengembangkan sumber daya manusia digital. Ada 3 tingkatan level yang akan dilakukan untuk dikembangkan. Yang pertama adalah level pimpinan digital. Nama programnya adalah Digital Leadership Academy. Program pelatihan ini adalah program pelatihan intensif untuk para pengambil kebijakan atau pimpinan di berbagai institusi. Ada institusi pemerintahan, ada institusi publik, ya, ada akademisi, dan sebagainya. Mereka akan dilatih secara intensif tentang smart city, kemudian tentang digital business, dan tata kelola teknologi digital, serta hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan masalah implementasi atau transformasi digital. Kami bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi internasional seperti Harvard University, Oxford University, Tsinghua University, dan National Singapore University yang akan mengajarkan tentang digital leadership atau pimpinan digital dalam menerapkan transformasi digital. Peserta pelatihan untuk
tahun 2022 kita targetkan ada 400 peserta pelatihan, dan juga kita akan membuka S2 Magister tentang pimpinan digital atau kepemimpinan digital oleh sekolah tinggi kami yang dinamakan Sekolah Tinggi Multimedia yang berada di Yogyakarta. Kemudian di level berikutnya kita sebut sebagai talenta digital. Jadi talenta digital itu adalah suatu pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat pada sektor digital. Tapi ini di level teknis dan di level analisis. Kemudian kita berikan sertifikasi baik internasional dan nasional. Akademinya itu ada yang disebut sebagai VSGA atau Vokasi School Graduate Academy. Diperuntukkan untuk para lulusan SMK, D1, D2, D3, sampai D4. Yang arahnya memang untuk vokasi. Kemudian ada Talent Scouting Academy. Ini diperuntukkan untuk para mahasiswa dalam program Merdeka Belajar dan Kuliah Merdeka atau MBKM yang dilaksanakan oleh Dirjen Dikti maupun oleh Dirjen Vokasi, khususnya Kementerian Dikbud dan Riset dan Inovasi. Kemudian ada Fresh Graduate Academy, ini diperuntukkan untuk para lulusan mahasiswa, lulusan universitas atau lulusan institut atau lulusan sekolah tinggi, untuk mereka bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dan kita akan lakukan sertifikasi secara internasional. Kemudian ada Pro Academy, ini diperuntukkan untuk masyarakat yang sudah bekerja, untuk mereka yang ingin melakukan upscaling maupun melakukan rescaling. Kemudian kita juga melakukan pelatihan untuk talenta pegawai negeri atau yang kita sebut sebagai ASN, programnya namanya GTA atau Government Transformation Academy. Kalau itu di pelatihan-pelatihan yang berbasis vokasi, kemudian di pendidikan vokasi kita juga menyelenggarakan S1 atau D4 untuk sarjana terapan. Dan ini juga dilakukan oleh Sekolah Tinggi Multimedia yang ada di Jogja. Kami buka beberapa prodi yang berkaitan dengan teknologi digital. Kemudian di level berikutnya, Bapak Ibu yang kami muliakan, programnya dinamakan sebagai literasi digital. Jadi ini adalah pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat umum pada sektor digital, tapi tidak dilakukan sertifikasi. Jadi atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai digital skill non-sertifikasi. Program-programnya itu ada Digital Entrepreneurship Academy yang disebut sebagai kewirausahaan digital. Kemudian ada Thematic Academy yang diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalnya ada suatu daerah yang menginginkan adanya koperasi digital, yaitu menjalankan koperasi tetapi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Atau akan mengembangkan yang dinamakan desa digital, atau digital village. Ada juga yang ingin mengembangkan digital tourism misalnya. Jadi bagaimana memperkenalkan wisata-wisata atau pariwisata di daerah, tetapi menggunakan sarana-sarana teknologi digital atau menggunakan media-media digital dan sebagainya. Itulah yang dinamakan Thematic Academy. Total untuk pelatihan di level 2 dan level 3 ini kita telah menganggarkan dan mentargetkan ada 200.000 peserta pelatihan. Bapak Ibu yang kami hormati, pendekatan pengembangan SDM digital ini ada referensinya. Ya. Jadi kita harus menghasilkan selama 15 tahun ini ada 9 juta orang penduduk Indonesia yang sudah menguasai teknologi digital atau menjadi talenta-talenta digital. Tema-tema pelatihan pun kita sudah siapkan, ada tema-tema khusus untuk revolusi industri 4.0, tema-tema yang lainnya, dan tema-tema itu ada sekitar 100 tema yang kita
bisa tawarkan kepada masyarakat. Bapak Ibu, untuk tahun 2021 kemarin ya, kami sudah melakukan pelatihan. Program DTS ini sebetulnya sudah dimulai tahun 2018. Memang pesertanya tidak banyak. Untuk 2021 ini kami mentargetkan 100.000 peserta. Tahun 2022 kita berbanyak 2 kalinya menjadi 200.000. Nah ini target di tahun 2021 kami sudah mencapai 109.917 peserta. Dan provinsinya beragam, dari mulai Aceh sampai ke Papua. Memang saat ini yang paling banyak mengikuti pelatihan kami, ini memang terpusat di Jawa Barat, ada 15.000, di Jawa Timur ada 12.000, kemudian berikutnya ada di Sulawesi Selatan ada 6.000, dan ini masih tidak merata. Dan kami usahakan untuk tahun 2022 kita sudah mulai melaksanakan pelatihan ini berfokus pada daerah. Ini untuk DTS Bapak Ibu di level 2 sama level 3. Level maksudnya di sini adalah lapisan, ya, lapisan kedua dan lapisan ketiga. Untuk level itu kita punya level 1 sampai level 9. Ya. Ini sesuai dengan profesi yang ada di SKKN. Kemudian untuk peserta DLA itu adalah Digital Leadership Academy yang kami sudah laksanakan di tahun 2021. Kita targetnya 300 peserta, diikuti oleh 307 peserta ya, dari masing-masing universitas. Dari NUS ada 151 peserta, di Tsinghua ada 110, di Harvard Kennedy School ada yang mengikuti 11 orang, dan di Oxford University itu ada yang mengikuti 35 orang. Untuk program Digital Leadership Academy ini pada tahun 2022, kami bulan Januari ini, ya, minggu depan, kita sudah buka untuk yang diajarkan dari National University of Singapore, ya, yang NUS ini. Dan pesertanya, kuotanya ada 150, nanti kita ada beberapa kelas, biasanya kelasnya antara 1 sampai 30 orang. Ini silakan Bapak Ibu yang ingin mengikuti kepemimpinan digital, silakan untuk segera mendaftarkan. Nah, ini berikutnya adalah program DTS yang tadi, yang 109 peserta, 109.000 peserta. Ini kita mengajarkan tentang software engineer, levelnya adalah level 4 sampai level 7. Kemudian tema-temanya Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide. Kemudian total yang sudah mengikuti pelatihan kami ada 21.714. Kemudian berikutnya kami membuka tema tentang Big Data. Big Data ini temanya juga banyak, ada data science, data engineer, data analis. Kemudian ada Big Data untuk social science, ada juga yang social media analis dan sebagainya. Ini juga cukup banyak, ada 12.582 peserta. Dan levelnya dari level 4 sampai ke level 8. Jadi kita ajarkan untuk para teknisi atau analis dan juga oleh beberapa keahlian. Kemudian untuk artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, kita telah melatih sekitar 4.000 orang. Jadi antara lain 1.000 orang kita latih untuk instruktur. Instruktur yang berasal dari beberapa universitas, ya kita harapkan 1.000 instruktur itu bisa mengajar ke banyak 10.000 peserta. Nah, kita harapkan seperti itu atau bisa lebih banyak lagi. Jadi materi-materinya adalah machine learning, artificial intelligence itu sendiri, kemudian dari Microsoft, kemudian dari Intel itu kerjasama, kemudian yang paling dasar ya, yang tingkat operator itu kita laksanakan yang dinamakan AI Chatbot Development for Non-Programmer. Kemudian kita juga melatih para pendidik, tenaga pendidik atau guru dari tingkat SD dan SMP, supaya mereka bisa mengerti tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sama pengenalan kecerdasan artifisial. Kemudian bidang lain yaitu cyber security.
Kami cukup banyak, yaitu 11.954, kerjasama dengan Cisco yang paling banyak. Jadi materinya juga beragam. Terus kemudian juga ada salah satu di bidang cyber security, ada tematik-tematik akademi yang kita namakan temanya blockchain. Terus kemudian berikutnya tentang multimedia digital. Multimedia digital ini kita ajarkan dari tingkat 3 sampai tingkat 6. Ada yang dinamakan graphic designer, kemudian ada video content creator, kemudian ada web developer, kemudian ada animator, dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu program kami tentang pelatihan dan pendidikan vokasi, khususnya untuk bagaimana kita bisa memberdayakan atau mengembangkan sumber daya manusia digital di Indonesia. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Dr. Enghari untuk paparannya sore hari ini. And for the next session, we will be having Cindy Xu, and she is the International Academy Manager of Alibaba Cloud Intelligence. And she will be talking about introduction about how Alibaba Cloud Academy is. Cindy, are you in the Zoom? Maybe you can start your session. Yes. Do you need to open my video? Yes, please. Thank you. Thank you. Here we are. And thanks, darling, for your introduction. Hello, my honored guest. Hello, everybody who is still watching the online live stream. Good afternoon. Selamat siang and Happy New Year. My name is Cindy Xu. I'm the Alibaba Cloud Academy Manager. I'm now in Beijing, China. It's my honor today to meet you on one day in life with Alibaba Cloud. Today, I want to share with you how Alibaba Cloud Academy to make a positive impact on Indonesian talents. I have a couple of slides to share. Let me share my screen. Okay. Actually, you know, no matter for an organization or an individual, success is always accompanied with continuous learning. By the way, I will using English. Sorry about that. Alibaba Cloud Academy is a learning solution provider in Alibaba Cloud to help our customer, partner, education institution, and the developer community to unlock the full power of the cloud. Regarding to the customer, we have been implementing the commitment to customer on enabling their staff to cloud adoption, upskill the IT governance, data governance. And therefore, we help our customer to speed up the digital transformation. And even eventually, we hope they can generate new innovation in the platform and eventually increase the cloud migration ROI. You know, in 2021, we trained hundreds of Indonesian customers, such as Tokopedia and Dana. In terms of customer, we have been sincerely showing our care of partners by providing the exclusive partner training portal with free business accreditation and practice and Alibaba Cloud product and solution knowledge. And in the last year, more key partners are certified. Regarding to the education sector, we have been contributing to local government and the education institution for national digital talent development, such as DTS program, cooperate with ComInfo, which Dr. Hari Budiato just mentioned in his speech. We also actively collaborate with Indonesia universities, Polytech through AAEP program.
UGM, this university, last year, more than 100 students studied cloud technology, and half of them already got certification. About the community, we have been supporting individuals in the IT community with cloud skill, knowledge sharing, and assist career. So far, we have 100,000 Indonesians ever trained in the past 3 years. We believe that the more you master the cloud as and PaaS platform, the more you and the company will be empowered. We know that the pandemic brought a lot of changes and uncertainty to everyone's life and work. The changes could be moving your business to online, or implementing the online payment system, or even using social media to do the business. However, one thing is quite sure, that COVID-19 is speeding up the automation and the digital transformation, resulting in corresponding skill shift. So no matter what changes happen, upskill or reskill for you and for a company is the key way to reset growth. Let's see some data. From the Plexro 2021 cloud report, there are 90% enterprises surveyed expected cloud usage. And from Compedia 2021 workforce and learning trends report, there are 66 companies hired tech staff during the pandemic. They said they had planned to add more tech staff. So this data gives us a signal. That is, first, current trends are accelerating the need to enhance skill, right? Second, the demand for tech professionals will continue to increase. The third one is competition in the tech jobs will be bigger. So I'm here for you and your company to keep your competitive. How to do that? Alibaba Cloud Academy, we have more than 300 e-courses and 11 learning paths, more than 200 online labs, and 7 different role-based certification. You can choose either self-paced training, or you can join the instructor-led training, even bootcamp, to learn to experiment. And with this competence, we can provide the competency consultancy, learning solution, partner enablement program, and AAEP program, as well as academy membership. Okay, today, in order to thank people who still in the live streaming with us, I will provide 2 offers for you. One option is you can get a free academy membership. Another is you can get 500 lab credits. I will send the application link after my presentation in the Zoom chat box. Okay, this page demonstrates the latest Alibaba Cloud certification framework compared with the version issued in last year, June, in our Cloud Summit. There are 3 new certifications added. One is this one, Cloud Networking ACP certification. Second one is this Container Service ACP certification. The third one is Cloud Adoption Framework ACP certification. If you are playing an architect role or relevant role, you are more than welcome to assist the skill in this 3 domain. And you can also scan the QR code in the upper right. With it, you can join the community. You can find a lot of persons like you globally. You can also share the passing through experience. And this page, I want to recommend some featured courses. If you are a fresh or non-tech person in cloud technology, I think the public cloud and hybrid cloud introduction is helpful for you. This is a lightweight course to explain what is cloud and why cloud. If you already worked in the cloud-based industry, I think you can try the bootcamp.
bootcamp, this kind of training will push you practice more in the class and motivate the learning experience by complete everyday challenge. And if you are a developer, I think the web development with Python, this learning path is always valuable to study. And AI for everyone, that is the upgrade course after this one. Okay, customer first is always the #1 core value in Alibaba Group. Customer feedback is always encouraging us to do our best. This customer, Garuda Indonesia, has the digital strategy very early. They have migrated to cloud during the pandemic. And Mr. Panki Prasetyawan, he is a senior manager of the digital transformation. He said that training and certification accelerate cloud migration and adapt digital transformation more smoothly. So thank you very much for the comments from the Garuda. Okay, let me share a little bit about Alibaba Cloud DTS program in 2021. Actually, this program took 60 days, and there are more than about 1,000 trainees join this program. Within them, there are 160 students passed the ACL, ACP certification. We have some innovation that we're using O2O, that is flip virtual class for this program. And I and ComInfo, we worked remotely. We communicate through the online meeting, but we did a great project management. We reached 8 milestones. So thank you very much for ComInfo for your great support. And on the right, actually, this is an outstanding student from DTS program. He is a fresh graduate from University of Indonesia. I'm very happy to see that what we are doing helps your career growth. And today, although Mr. Hari is not here, but we will together announce that in 2022 DTS Alibaba Cloud program, we have the new goal to serve 3,000 students or individuals with new curriculum in data intelligence. Okay, I think this is special offering for today's live streaming. And if your application today, by January 10th, you will receive the redeem code by your application email. The last but not least, how will you spend one day life? If you are still watching the live streaming, probably let's look at our surrounding. Maybe you are in transportation, maybe you are swiping mobile, maybe you're ordering online or checking your COVID-19 test result. Do you realize that many things we thought it's normal, actually in the behind, it's powered by cloud. Even it's powered by Alibaba Cloud. I think from today's event, you will understand. Okay, that's all for my session. Thank you very much for your watching. And I'm very grateful that I can stand with you together in serving Indonesia. Okay, that is my part. Thank you, Darlene. Thank you, Cindy, for the a very good sharing about Alibaba Cloud Academy and also Dr. Eng Heri. And for the last session, we will have Mas Dudi Sukendar dan beliau akan speak in Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung drop di chat box. And if you have any questions regarding Alibaba Cloud Academy in Bahasa Indonesia as well, I can help to translate for Cindy. Thank you, everyone. Mas Dudi, you can. Baik, selamat siang semuanya. Saya di sesi terakhir ini mudah-mudahan teman-teman masih semangat untuk melihat perkembangan digitalisasi nasional, terutama yang didorong oleh Alibaba Cloud. Seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh teman-teman, oleh Pak Hari juga dan dari Bu Cindy,
bahwa Alibaba Cloud sangat berkomitmen untuk turut mensupport program digitalisasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Untuk itu saya akan akan menunjukkan slide mengenai perkembangan digitalisasi nasional yang juga disupport oleh Alibaba Cloud. Nah, pada dasarnya kalau tadi Ibu Cindy dan Pak Hari membicarakan DTS program adalah program pemerintah tersendiri, yaitu bagian dari program digitalisasi nasional secara nationwide gitu ya. Seperti tadi dipaparkan oleh Pak Hari dari Kominfo bahwa program ini dimulai dari tahun 2018. Nah, di luar DTS secara huge scale begitu, target awalnya itu adalah 20.000 digital talent program yang baru. Jadi kita akan jadi pemerintah itu berusaha untuk mencari bibit unggul di bidang digital, dan pilot project-nya tadinya hanya 1.000 saja, kemudian ternyata yang registrasi ada 46.000 partisipan dan yang mengikuti tes 21.000 partisipan. Dan it's gone a long way sekarang di tahun 2021 kemarin dengan peserta yang mencapai puluhan ribu sampai ratusan ribu. Dan kemudian Alibaba Cloud juga turut berpartisipasi dalam menyukseskan program ini. Nah, kita sebetulnya Alibaba Cloud ini sudah mulai ikut mendukung digital learning ini dari tahun 2019. Yaitu didorong dengan pertama di launch-nya data center kita di Indonesia. Kita sekarang sudah meng-establish 3 data center yang terakhir baru di-establish tahun kemarin. Pastinya kita Alibaba Cloud mendukung perkembangan TKDN ya, atau tingkat komponen dalam negeri, terutama untuk human resources-nya, untuk sumber daya manusianya. Nah, silabus yang dimunculkan oleh Alibaba itu disebut learning path ini, itu di-tailor ke kebutuhan, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dengan kurikulum di Indonesia. Dan kemudian kita juga memulai kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa di antaranya sudah berjalan secara reguler dan sudah mencetak beberapa digital talent, terutama bukan dari mahasiswa saja, juga dari kalangan dosen. Sebagai salah satu contoh, kita sudah melatih 60 lecturers dari Bina Nusantara University dan Prasetya Mulia Business School, yang target transfer knowledge-nya sampai 2.000 mahasiswa dari kedua universitas. Dan kami juga sudah melatih sekitar 100 dosen dari 7 universitas yang berbeda. Dan kabar baiknya adalah di 2022 ini yang come on board ini termasuk diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan Universitas Pendidikan Indonesia yang juga akan join dengan kolaborasi dengan Alibaba Cloud. Nah, kemudian Digital Talent Empowerment Program ini ditujukan untuk mengakselerasi pengembangan digital talent di Indonesia. Tadi dengan 100 lebih instructors atau dosen dari beberapa universitas. Nah, kalau dilihat di sebelah kanan ini beberapa universitas yang sudah bekerja dengan kami. Nah, makanya jika di antara mungkin yang menonton acara ini mungkin dari pihak akademisi, silakan reach out ke kami jika memang ada keinginan untuk berkolaborasi dengan Alibaba Cloud. Kami akan dengan senang hati merespon dan merealisasikan kerjasama tersebut. Nah, kemudian untuk Digital Talent Scholarship yang tadi dipaparkan oleh Cindy, ini merupakan program dari Kominfo yang berjalan sangat sukses, dan untuk bagian dari kami dari Alibaba Cloud kami sudah mentrain kurang lebih 950, hampir 1.000 ya, dengan 23 e-courses. Sebetulnya kalau dari sisi registrasi itu lebih banyak lagi, cuman karena masalah waktu mungkin tidak sesuai, banyak juga yang sudah bekerja. Jadi kalau dari registrasi itu lebih dari 1.000, mungkin hampir 2.000 ya. Dan kemudian yang kemudian ikut serta itu ada 950, dan mereka menyadari bahwa
digitalisasi ini yang memang kebetulan sangat gratis dan sangat bermanfaat ini memiliki 23 e-courses yang sayang untuk dilewatkan. Jadi dan dari kalau hitungan waktu ada 960 menit dari courses yang dilaksanakan dengan 60 semester days, ada 5 flip virtual classes. Kemudian tadi seperti dipaparkan oleh Cindy ada 170 ACA plus ACP, ada O20 initiative dan dengan 2000 lebih media views. Nah, Digital Talent Scholarship ini kebetulan tadi ada yang bertanya juga gimana caranya kita bergabung dengan DTS yang dikeluarkan oleh Alibaba Cloud. Nah, sebagai informasi yang 2021 kemarin sudah ditutup dan kami akan membuka lagi kerjasama dengan Kominfo untuk DTS 2022 yang akan dibuka di Januari ini tahun 2022. Nanti silakan saja untuk visit di situ di bawah ada linknya yang bisa diikuti, yang bisa diklik dan nanti langsung masuk ke registrasi. Nah, kemungkinan di minggu ketiga sudah dibuka dan kami akan segera kembali mengadakan kerjasama dengan Kominfo untuk pelaksanaan Digital Talent Scholarship ini. Nah, apa sih sebetulnya misi kami ini ya? Pastinya selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya dari sisi digital, pastinya kami ingin mengembangkan produk-produk yang cutting edge dan memberikan solusi industri tentunya di ekosistem cloud. Kemudian dari sisi pembelajaran pastinya kami ingin mendorong para guru dan dosen di kampus untuk membagi dan melakukan knowledge sharing ke mahasiswa, terutama untuk bidang cloud dan digital teknologi kepada para mahasiswa. Dan pastinya yang lebih penting adalah Alibaba Cloud itu kalau memberikan training pasti sifatnya workforce oriented, artinya memang diupayakan agar apa yang didapat atau diserap oleh mahasiswa atau siapapun yang mendapat pelatihan Alibaba Cloud tersebut, materi itu bisa dipakai pada saat mereka memasuki dunia kerja. Jadi students are well prepared dan pada saat masuk ke area workforce sebagai pekerja, mereka sudah tahu apa yang dilakukan, terutama dari sisi cloud technology. Kalau dari sisi sertifikasi tadi sudah dijelaskan, kita ada ACA, itu associate, yaitu untuk yang paling dasar, kemudian untuk profesional, dan kemudian ada yang expert. Nah ini memang banyak yang bilang juga ini susah tesnya karena berkali-kali, karena untuk masuk dari ACA, dari associate ke profesional itu sangat sulit ya. Tapi sebetulnya worth it sekali ketika kita sudah menguasai bidang itu. Dan terbiasa, saya rasa kedepannya sangat mudah dan kompetisinya sangat sedikit, jadi sangat bermanfaat. Dan kalau kita mendalami bidang ini, terutama cloud computing ini yang berkembang dengan pesat secara global, pastinya tidak akan sia-sia ya. Memang sulit dari tes ACA ke ACP, apalagi ke level yang expert, tapi toh banyak juga yang sudah lulus dan berhasil mencapai tingkatan level profesional dan expert. Ya, dan sayangnya sekarang sedang masa pandemi, pastinya training ini dilakukan secara online, tapi sebagai ilustrasi dulu itu kami bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa, dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini pandemi akan berakhir dan kami bisa juga langsung berinteraksi dengan mahasiswa tanpa harus melalui jalur online begitu mungkin ya. Ini ada beberapa universitas yang sudah bekerja sama dengan kami, dan tadi yang onboarding tahun 2022 ada beberapa top 10 tier universities termasuk Universitas Indonesia. Mudah-mudahan tidak lama lagi kerjasama itu akan terjalin. Saya rasa itu saja Mbak Darlin, presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan langsung saja di drop di message box di bawah. Terima kasih.